Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah kembali ke kodrat. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan kitab Kejadian bab 1 dan 2, kita mengetahui bahwa bahwa kita manusia ini tercipta berkat ikatan cinta kasih di antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah tiga pribadi yang saling mencintai, yang saling mengasihi, dan berkat kasihnya yang meluap-luap, berkat cintanya yang meluap-luap di antara mereka bertiga, ketiga pribadi ini, maka terciptalah kita semua, manusia ini. Oleh karena itu, sesungguhnya kita manusia ini lahir dari cinta dan akan selalu tertuju kepada cinta. Itulah kodrat kita manusia. Kita tercipta dari cinta dan kita selalu terarah kepada cinta. Itulah kodrat hakiki kita sebagai manusia, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Maka tidak heran apabila manusia itu punya sifat hakiki bahwa ia selalu butuh untuk mencinta dan dicinta. Jadi dorongan untuk mencinta dan dicinta ini adalah lahir dari kodrat manusia itu sendiri yang tercipta karena cinta, yaitu cinta Allah sendiri. Dan bahkan seorang filsuf besar Yunani, Sokrates, dia pernah menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa? Artinya manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lain. Manusia itu selalu butuh untuk berinteraksi, untuk berelasi dengan manusia yang lain. Manusia itu selalu butuh untuk mencinta dan dicinta oleh manusia yang lain. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena mencinta dan dicinta ini adalah kodrat kita, maka apabila kodrat ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami banyak problem dalam kehidupan batin dan kejiwaannya. Jadi tidak heran ya, banyak manusia yang mengalami stres, mengalami depresi, sulit mengalami kebahagiaan dalam hidup karena memang mereka menghindar, karena mereka memang tidak mau memenuhi tuntutan kodratnya, yaitu mencinta dan dicinta. Dan bahkan mereka mengganti kebutuhan kodrat ini dengan sifat-sifat yang bertentangan, yaitu dendam dan kebencian. Ya, makanya tidak heran orang yang hatinya dipenuhi dengan dendam dan kebencian itu pasti hidupnya tidak pernah bahagia, hidupnya tidak pernah tentram, tidak pernah tenang, tidak pernah damai sejahtera. Karena dendam dan kebencian itu berlawanan dengan dorongan mencinta dan dicinta sebagai kodrat manusia. Dendam dan kebencian itu bukan kodrat manusia, tetapi kodrat iblis. Maka ya ketika manusia ini justru menghayati kodrat iblis, ya, maka akan muncul banyak problem di dalam kejiwaan dan kebatinannya, ya, menjadi stres, depresi, hidup tidak tenang, ya. Banyak orang mengalami insomnia, ya, kalau malam sulit tidur dan dia tidak tahu penyebabnya apa, ya. Kalau dibawa ke laboratorium normal-normal saja, ya, tidak ada masalah dengan kolesterol, dengan gula darah, kreatinin dan lain sebagainya, asam urat, normal semua. Tetapi ketika
menjelang malam kok tidak bisa tidur ya. Nah, tanpa sadar rupanya orang-orang ini dalam hatinya menyimpan kodrat iblis, yaitu dendam dan kebencian. Dan kodrat yang menjadi dorongan-dorongan kodrati, yang menjadi kodrat dirinya sendiri sebagai manusia, justru tidak dihayati, ya, yaitu mencinta dan dicinta. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mengingat betapa pentingnya cinta sebagai kodrat setiap manusia, maka dalam Injil Markus yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan perintah yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Nah, ini karena cinta kasih itu adalah kodrat manusia, baik cinta kepada Allah maupun cinta kepada sesama, maka Tuhan Yesus sungguh sangat menekankan nilai cinta kasih ini. Bahkan sebagai pengikut Kristus, kita selalu diajarkan bahwa inti ajaran iman kita, inti ajaran iman Kristiani tidak lain adalah cinta kasih. Namun demikian, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, sungguh ironis bahwa seringkali manusia dari dirinya sendiri memutuskan untuk tidak mau mencintai Allah dan sesamanya manusia. Dan alhasil muncullah berbagai macam problem, berbagai macam masalah di dalam kehidupannya. Manusia tahu bahwa mencinta dan dicinta itu adalah kodratnya sebagai manusia yang dilahirkan, yang diciptakan dari cinta. Tetapi ia tidak mau menjalankannya, malah memilih nilai-nilai yang bertentangan dengan itu, yaitu dendam dan kebencian. Ya, akhirnya hidupnya pun tidak pernah merasa bahagia. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua tentu ingin memiliki kehidupan yang sehat, baik secara lahir maupun secara batin. Sehat yang paripurna, sehat yang sempurna. Oleh karena itu, marilah di momen masa Prapaskah yang indah ini, kita berusaha untuk kembali ke kodrat kita. Ya. Jadi kalau kita boleh pinjam istilah saudara-saudari kita kaum muslimin, ya, setiap bulan Ramadan, mereka sering mengatakan bulan Ramadan adalah saat untuk kembali ke fitrah. Ya. Maka kita pun sama. Masa Prapaskah adalah masa bagi kita untuk kembali ke fitrah kita, kembali ke kodrat asali kita sebagai manusia yang tercipta karena cinta. Mari kita kembali kepada kodrat kita sebagai manusia. Mari kita bangun kembali budaya cinta kasih di dalam kehidupan kita masing-masing. Cinta kepada Allah, juga cinta kepada sesama. Mari kita bangun cinta kasih yang penuh dengan damai dan pengampunan. Tuhan memberkati.